Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Dika Septiano. Saya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jambi dari Ruang 7. Di sini saya akan mengulas kembali materi sistem operasi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Pak Zainil, yaitu mengenai proses. What is process meaning? Apa yang dimaksud dengan proses? Eh, Program adalah sekelompok instruksi yang ketika dijalankan menyediakan keluaran, yang berarti bagian dari program yang ada di memori utama disebut sebuah proses. Program terletak di hard disk, sedangkan proses terletak di memori utama. Dengan demikian, suatu program dianggap sebagai entitas pasif, sedangkan proses dianggap sebagai entitas aktif. Proses adalah bagian dari program yang sudah siap. Keadaan proses. Keadaan proses berarti aktivitas yang sedang dijalankan oleh proses. Keadaan proses berarti aktivitas yang sedang dijalankan oleh proses. Status proses adalah indikasi dari aktivitas yang dilakukan saat ini. Misalnya saat proses dibuat, itu dalam keadaan baru. Ketika suatu proses sedang dieksekusi, itu dalam keadaan berjalan. Kapan itu sedang menunggu beberapa research atau sumber, lalu menunggu dan seterusnya. Dengan demikian, status utama proses adalah baru, siap, berjalan, menunggu, dan berhenti, atau new, ready, running, waiting, and terminate. Proses control block. Ketika sebuah proses dibuat, semua informasinya disimpan dalam PCB atau proses control block atau block control process. Sistem operasi menyimpan semua informasi dari suatu proses, dari pembuatannya sampai proses pengertiannya. Ketika sebuah proses selesai, PCB dilepaskan dari memori utama. Setiap proses memiliki proses ID atau nomor identifikasi. Nomor identifikasi atau proses ID digunakan setiap kali suatu proses dirujuk. Digunakan selama komunikasi antar proses. Itu kedua, proses state atau keadaan proses. Selama masa pakainya, sebuah proses bisa berada di salah satu dari berbagai keadaan. Status proses yang berbeda adalah new, ready, waiting, running, dan terminate. Kemudian pointer. Isi pointer menunjukkan PCB atau proses control block berikutnya di daftar penjadwalan. Ini digunakan ketika CPU perlu beralih dari satu proses ke proses selanjutnya. Beberapa proses ada secara bersamaan dalam sistem. Semua proses memiliki berbagai kebutuhan. Beberapa mungkin membutuhkan CPU untuk eksekusi, sedangkan beberapa yang lain mungkin memerlukan perangkat input-output. Karena sumber daya terbatas atau resource-nya terbatas, beberapa proses mungkin perlu menunggu. Sambil menunggu sesuai kebutuhan, mereka ditempatkan di berbagai jenis antrian. Ketika sebuah proses mengalami berbagai keadaan, itu juga tetap di dalam berbagai antrian. Ada 3 bagian dari penjadwalan utama, yaitu job queue. Ketika sebuah proses dibuat dan masuk ke dalam sistem, itu akan ditempatkan ke dalam antrian pekerjaan atau job queue. Kemudian ready queue. Ketika sebuah proses sedang menunggu dieksekusi di CPU, itu akan ditempatkan ke dalam antrian siap atau ready queue. Device queue. Ketika sebuah proses sedang menunggu perangkat input-output untuk memenuhi kebutuhan input-outputnya, maka itu akan ditempatkan ke dalam antrian perangkat atau device queue. Proses penjadwalan proses.
Sebuah proses mungkin perlu menunggu di salah satu berbagai antrian. Suatu proses mungkin berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya dan dari satu keadaan bagian ke keadaan bagian lain. Bagian dari sistem operasi yang melakukan pemilihan ini, proses disebut penjadwal. Tergantung tempat dari mana penjadwal sedang memilih proses. Ada 3 jenis penjadwal atau 3 jenis scheduler. Yang pertama ada long term schedule atau penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini juga dikenal sebagai penjadwal pekerjaan. Awalnya semua proses ada di disk. Dari disk, proses dipilih dan ditempatkan ke dalam penyimpanan utama. Penjadwal yang memilih proses dari disk dan menempatkannya ke dalam memori utama dikenal sebagai penjadwal jangka panjang. Yang kedua ada medium term schedule atau eh, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka menengah. Terkadang proses perlu dihapus dari memori utama untuk meningkatkan campuran proses. Beberapa proses dipilih dan dihapus sebelum mereka melakukan penghentian. Penjadwal yang memilih proses dari memori utama dan menukarnya dalam disk disebut scheduler jangka menengah atau medium term scheduler. Yang ketiga ada short term scheduler. Penjadwal ini juga dikenal sebagai penjadwalan CPU. Penjadwal ini memilih proses dari antrian siap dan menempatkannya ke dalam CPU untuk dieksekusi. Penjadwalan ini memilih proses dari ready queue dan menempatkannya ke dalam CPU. Dan ini adalah yang disebut dengan short term scheduler. Itulah ulasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.